Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Si Xiao menarik tangan kanannya dan berkata dengan tenang, "Sudah kubilang kamu tidak cukup kuat. Pengikutmu bisa keluar untuk menggantikanmu." Tepat saat dia selesai berbicara, tanah mulai bergetar dan seseorang berjalan keluar dari kerumunan Jenderal Iblis. Tubuh orang ini sangat besar dan beratnya setidaknya ratusan kilogram. Tubuh bagian atasnya telanjang dan setiap langkah yang diambilnya menyebabkan tanah bergetar. Dia tiba di hadapan si Xiao dalam 3 langkah dan menyeringai. "Boneka kecil, aku Tian Lui yang terhormat dari sekte roh raksasa. Aku adalah pengikut Jenderal Iblis Muyun." Wang Lin menatap pria gemuk itu. Sekte roh raksasa adalah sekte besar di planet Tianyun. Sekte ini mirip dengan sekte iblis raksasa yang berfokus pada kekuatan fisik. Pria raksasa itu meraung dan melangkah maju, lalu energi spiritual surgawi keluar dari pori-pori tubuhnya dan berubah menjadi kabut. Pada saat ini dia bersembunyi di dalam kabut saat dia menghantam si Xiao. Tanah langsung bergetar seolah-olah ada puluhan ribu kuda perang yang berlari kencang. Sosok dalam kabut surgawi itu bergerak cepat dan gelombang nyanyian bisa terdengar. Kemudian kekuatan misterius tiba-tiba mengelilingi area seluas 1000 kaki di sekitarnya untuk menciptakan penjara. Ada juga orang gemuk di antara para jenderal iblis. Dia mengenakan pakaian hijau dan memiliki pedang raksasa di belakang punggungnya. Dia menatap orang itu sambil bergumam pada dirinya sendiri. Penampilan orang ini sangat mirip dengan roh pedangku. Si Xiao hanya mendengus dingin melihatnya. Dia bahkan tidak bergerak seolah-olah dia terpaku di tanah. Dia mengulurkan tangan kanannya dan dengan cepat menunjuk ke arah kekosongan. Kemudian tangannya membentuk kerucut dan dia menusuknya ke depan. Pada saat dia menunjuk ke arah kekosongan, untayan energi spiritual iblis terbang keluar dari tubuhnya dan menyatu dengan kerucut yang dia bentuk dengan jarinya. Pada saat si gendut tiba, tangan kanan si Xiao menusuk ke depan. Kerucut yang terbentuk oleh jari-jarinya menembus kabut surgawi yang terbentuk oleh si gendut seperti naga yang marah dan mendarat tepat di antara kedua alisnya. Pria gemuk itu meraung saat hantaman kuat dari tubuhnya menghilang di bawah kekuatan kerucut itu. Kemudian ekspresinya berubah dan dia segera mundur. Saat dia mundur, tanah di bawahnya hancur. Kemudian pria gemuk itu mundur 3 langkah. Setiap kali melangkah, darah dan dagingnya akan meledak dari tubuhnya. Setelah mundur 3 langkah, seluruh tubuhnya meledak menjadi potongan-potongan daging yang tersebar di seluruh alun-alun. Terlihat 5 benang tipis keluar dari potongan daging dan menyatu dengan tubuh si Xiao. Tidak ada pertarungan hidup dan mati antara para jenderal iblis, tetapi kalian orang asing di sini hanya untuk dibunuh. Si Xiao menarik tangannya, dia bahkan tidak melihat daging di tanah. Sebaliknya, matanya menjadi dingin saat dia menatap Mo Lihai. "Mo Lihai, apakah kamu berani bertarung denganku?" Setelah dia mengatakan itu, ledakan diskusi datang dari orang-orang yang menonton. Simulasi dari adegan berdarah telah membangkitkan semangat semua orang. Mo Lihai menatap si Xiao dan berkata dengan tenang, "Aku kalah dari Mo Fei. Jadi aku tidak akan bergabung dengan kompetisi Jenderal Iblis." Mata si Xiao dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Mo Lihai untuk waktu yang lama. Akhirnya, matanya beralih dari Mo Lihai ke Wang Lin dan dia menyeringai, "Kamu kemarilah dan bermain denganku." Wang Lin bahkan tidak melihat ke arah si Xiao dan dengan tenang berkata, "Aku tidak tertarik pada pertempuran di mana aku tidak bisa membunuh." Si Xiao mendengus dingin saat mendengarnya. Pria berbaju emas itu menatap Wang Lin dengan dingin sebelum berteriak, "Jenderal Iblis si Xiao, kamu telah memenangkan pertempuran ini. Menurut aturan, kamu tidak boleh menantang siapapun di ronde ini."
Si Xiao menatap Wang Lin dan berjalan ke arahnya. Ketika dia melewati Wang Lin, dia segera berbisik. Karena Mo Lihai tidak berani bertarung, aku akan membunuhmu untuk melampiaskan amarahku. Wang Lin bahkan tidak memandangnya dan ekspresinya tetap tenang. Pria berbaju jirah emas itu menunjuk ke arah Wang Lin dan berkata dengan nada menghina, "Kamu keluarlah." Ekspresi Wang Lin tenang saat dia berjalan keluar dan berdiri di alun-alun. Jika tidak ada yang menantang dalam waktu 10 tarikan nafas, aku akan menunjuk seseorang. Setelah pria berbaju jirah emas itu selesai berbicara, dia menutup matanya. Hembusan angin lembut meniup melewati alun-alun dan meniup debu yang menyebabkan pakaian Wang Lin berkibar tertiup angin, sehingga membuatnya semakin tampak gagah. Saat berdiri di alun-alun, Wang Lin menatap langit dengan ekspresi yang sangat tenang, seolah-olah semua yang ada di hadapannya tidak terlalu penting dan dia hanyalah seorang pejalan kaki. Suara diskusi pelan terdengar dari orang-orang yang menyaksikan Wang Lin melangkah ke alun-alun. Mo Lihai tidak akan keluar, dan meskipun dia adalah pengikut Mo Lihai, pada akhirnya akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan kemenangan. Orang ini sangat sombong, tetapi dia tidak berani menerima tantangan Jenderal Iblis si Xiao. Konyol. Sebagai orang luar di negeri roh iblis, sebaiknya jangan terlalu sombong, atau satu-satunya jalan bagimu adalah kematian. Sepertinya orang ini masih belum mengerti tempatnya. Saat orang-orang berdebat, Wakil Panglima Tertinggi Suan perlahan membuka matanya dan mendengus. Ada satu orang yang duduk di belakangnya. Orang ini berusia setengah baya dan mengenakan baju besi biru. Penampilannya sangat polos, namun dia memancarkan aura keagungan. Setelah orang ini mendengar dengusan Wakil Panglima Tertinggi Suan, dia segera menoleh dan bertanya, "Wakil Panglima Tertinggi Suan, apakah kamu kenal orang ini?" Wakil Panglima Tertinggi Suan tampak muram saat dia menahannya dan berkata, "Aku tidak mengenalnya." Setelah berhenti sejenak, dia segera melanjutkan kata-katanya, "Tetapi orang ini pasti bisa menempati posisi 3 teratas. Bahkan untuk mencapai peringkat nomor 1 pun tidak akan sulit baginya." Pria parubaya itu terkejut sebelum menoleh untuk melihat Wang Lin dengan seksama dan berkata, "Tingkat kultivasi orang ini hanya pada puncak tahap akhir transformasi jiwa. Aku khawatir tidak mungkin baginya untuk menempati posisi pertama." Mendengar ini, Wakil Panglima Tertinggi Suan memancarkan aura dingin dan berkata, "Wakil Panglima Tertinggi Kuning, bagaimana kalau kita bertaruh? Jika orang itu tidak berada di posisi pertama, maka aku akan menghadiahkan bendera pertanda surgawi wakilku. Tetapi jika orang itu berada di posisi pertama, kamu akan memberiku pil suan-suan milikmu." Pria parubaya itu segera tertawa dan meresponnya, "Baiklah, aku ingin melihat apa yang istimewa dari orang ini yang membuat Wakil Panglima Tertinggi Suan begitu percaya diri." Wakil Panglima Tertinggi Suan langsung mencibir dan berpikir di dalam hatinya, "Jika kamu terluka parah olehnya, kamu juga akan seyakin ini." Tepat pada saat ini, seseorang dengan cepat keluar dari kerumunan para Jenderal Iblis. Dia mengenakan baju jirah berwarna tanah, dan meskipun dia tampak tidak bergerak, namun dia dengan cepat muncul dalam jarak 1000 kaki dari Wang Lin. Kuharap rekan sejawat bersikap sopan dan tidak bertarung denganku untuk memperebutkan posisi penantang. Tawa orang ini memenuhi udara. Dia sangat bangga dan tawanya menunjukkan rasa percaya dirinya. Jenderal Iblis Audi, aku seharusnya sudah menduga dia akan muncul dalam pertempuran ini. Orang ini hanya dianggap sebagai kekuatan tengah di antara para Jenderal Iblis, tetapi dia sangat pandai memanfaatkan situasi yang menguntungkan. Meskipun dia terkadang agak tidak tahu malu, namun kesempatan ini sangatlah sempurna. Selama dia menang melawan kultivator ini, berarti dia telah mengalahkan Mo Lihai. Selain itu, karena Mo Lihai tidak bisa bertarung,
dia hanya perlu memenangkan satu pertarungan untuk melewati ronde pertama. Tidak heran dia meminta untuk bersikap sopan. Saat ini Jenderal Iblis Audi menggenggam tangannya pada semua orang lalu menatap Wang Lin dan tersenyum. Lebih baik kamu menyerah sekarang juga jika kamu ingin hidup. Jika tidak, bahkan jika kita seimbang, aku masih punya seorang pengikut. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, banyak Jenderal Iblis yang memperlihatkan ekspresi penasaran, seolah-olah sedang menonton pertunjukan yang bagus. Namun beberapa Jenderal Iblis memiliki ekspresi yang berbeda dan Mo Fei adalah salah satunya. Mo Fei berdiri diam di sana sambil menatap Wang Lin dengan ekspresi tenang dan dingin. Wang Lin mengalihkan pandangannya dari langit. Dia melirik Audi sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu tidak sebanding denganku." Audi terkejut mendengarnya sebelum dia tertawa terbahak-bahak, lalu dia melompat maju dan tertawa lagi. "Orang sombong, biarkan aku melihat apakah kamu memenuhi syarat untuk bersikap sombong." Setelah berbicara, dia melangkah maju dan langsung menghilang tanpa jejak. Saat dia menghilang, ekspresi Wang Lin sama sekali tidak berubah dan dia tidak terkejut sedikit pun. Dia segera mengangkat kakinya dan melangkah maju yang membuat tanah berguncang hebat. Gelombang fluktuasi menyebar dengan kaki Wang Lin sebagai pusatnya dan sejumlah besar energi spiritual surgawi menyebar mengikuti gelombang kejut tersebut. Pada saat ini, bumi yang diinjak Wang Lin seperti magma dari neraka. Dengan langkah itu, bumi hancur dan pilar magma yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit. Setiap pilar magma seperti pedang merah yang menembus langit. Audi dipaksa keluar dari tanah sejauh 50 kaki dari Wang Lin dan matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Teknik melarikan diri ini digunakannya saat bekerja sama dengan binatang iblis yang terhubung dengan kehidupannya. Jadi meskipun musuhnya telah menggunakan mantra untuk meruntuhkan tanah, seharusnya tidak semudah ini untuk memaksanya keluar. Bahkan dia seharusnya dapat mengubah strateginya dan menyerang dari samping ketika Wang Lin menggunakan mantra itu. Selain itu, bagian terpentingnya adalah bahwa kotak seluas 10.000 kaki ini dipenuhi dengan banyak sekali pembatasan. Jadi jika seseorang ingin membuat tanah runtuh, itu setidaknya 10 kali lebih sulit daripada di luar. Dia bahkan bergerak dengan hati-hati saat menggunakan teknik melarikan diri dari tanah. Ketika si Xiao bertarung, dia dengan hati-hati mempelajari rute terbaik untuk digunakannya. Namun saat ini dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir saat dia melayang di udara. Tatapan Wang Lin bagaikan pedang tajam yang diarahkan langsung kepadanya. Saat dia melihat tatapan itu, kulit kepalanya tiba-tiba mati rasa dan firasat buruk muncul di dalam hatinya. Dia tidak ragu untuk segera mundur dan tangan kanannya dengan cepat meraih dahinya. Namun pada saat ini, Wang Lin mengambil satu langkah dan segera muncul di hadapannya. Tangannya ditutupi oleh simbol abu-abu saat dia meraih tangan kanan Audi. Seketika ekspresi Audi berubah drastis. Tangan Wang Lin seperti penjepit besi panas. Dia mencoba melepaskan diri tetapi terkejut ketika menyadari dia tidak bisa melakukannya. Setelah mengeluarkan raungan rendah, dia menggigit ujung lidahnya dan menembakkan pedang darah ke arah Wang Lin. Saat pedang darah ini muncul, dia melepaskan gelombang energi spiritual iblis dan berubah menjadi kura-kura naga. Makhluk itu meraung dan mencoba melahap Wang Lin. Tatapan Wang Lin masih tenang, bahkan sebelum pedang darah itu mendekatinya. Pedang itu bertemu dengan lapisan segel kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah melewati lebih dari 800 lapisan, pedang darah itu kehilangan semua kekuatannya. Pada saat yang sama, Wang Lin menyuntikkan energi spiritual surgawi ke tangan kanan Audi. Energi spiritual surgawi itu mengalir deras melalui tubuh Audi dan dengan cepat menghancurkan semua meridian yang dilaluinya. Berhenti! Tepat
Tepat pada saat ini, pria berbaju besi emas yang bertanggung jawab atas kompetisi Jenderal Iblis membuka matanya dan memperlihatkan tatapan dingin. Mata Wang Lin berbinar, dia tidak berhenti tetapi malah mengirimkan lebih banyak energi spiritual surgawi untuk menghancurkan meridian yang sudah hancur. Kemudian, dia melepaskannya dan tubuh Audi terlempar jauh karena inersia. Saat Audi terbang di udara, terdengar suara ledakan dari tubuhnya dan sejumlah besar kabut darah menyembur keluar dari dalam tubuhnya. Sekarang dia merasakan sakit yang luar biasa. Energi spiritual iblis di tubuhnya terus melawan energi spiritual surgawi dengan gila-gilaan. Proses pertarungan dua energi itu membuatnya merasa seperti sedang melewati neraka. Wakil Panglima tertinggi Suan menghirup udara dingin. Adegan ini mengingatkannya pada saat dia bertarung dengan Wang Lin. Saat melihat Audi seperti melihat dirinya sendiri di masa lalu. Beraninya kamu! Pria berbaju jirah emas itu mengulurkan tangannya ke langit dan cahaya keemasan dari matahari dengan cepat berkumpul di tangannya. Sinar matahari dengan cepat mengembun menjadi tombak emas dan pada saat ini seolah-olah dia sedang memegang matahari di tangannya lalu melemparkannya. Wang Lin bahkan tidak melihat tombak emas itu saat dia melangkah dan menghilang. Dia meraih Audi yang berada di udara sekali lagi dan mengguncangnya dengan keras. Audi merasa seperti dipukul oleh kekuatan dahsyat saat gelombang energi memasuki tubuhnya melalui tangan kanannya dan menimbulkan serangkaian suara berderak. Semua tulangnya terpisah dari dagingnya sebelum hancur berkeping-keping. Sekarang rasa sakit yang datang dari seluruh tubuhnya menjadi beberapa kali lebih kuat daripada saat meridiannya hancur. Wang Lin melepaskan tangannya dan Audi jatuh ke tanah yang menimbulkan debu di tanah. Audi tidak lagi memiliki masa depan, tetapi dia tidak mati. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin tiba-tiba berbalik dan tangannya membentuk segel. Segel kehidupan mulai berkumpul di tangan kanannya dan pada saat ini, tombak emas itu sudah mendekat. Kekuatan tombak ini sangat mengejutkan, seolah-olah dapat menembus langit. Saat tombak itu terlempar, Wang Lin merasa tombak itu telah mengunci dirinya. Saat tombak itu mendekat, mata Wang Lin berbinar seperti saat dia menyimpulkan sebuah pembatasan. Dia memperlihatkan ekspresi penuh tekad saat telapak tangannya mengenai tombak itu. Telapak tangan ini membuat tombak itu berdengung, lalu dia memukulnya sekali lagi dengan telapak tangannya yang lain. Kedua telapak tangannya mengenai tombak pada posisi yang berbeda. Lalu dia menggerakkan tubuhnya yang menyebabkan tombak itu lewat di dekatnya. Wang Lin menarik tangan kanannya sambil menatap dingin ke arah pria berbaju jirah emas itu dan berkata, "Apa maksudnya ini, tuanku? Apakah kamu berniat melanggar aturan?" Meskipun ekspresi Wang Lin tenang, namun dia sangat waspada. Dia menyadari bahwa tombak emas itu sangat kuat. Pria berbaju jirah emas itu menatap Wang Lin dengan penuh arti sebelum meremas tangan kanannya. Tombak emas yang melewati Wang Lin bergetar saat tombak itu pecah menjadi bintik-bintik sinar matahari dan menghilang. Pada saat ini di sekelilingnya sangat sunyi dan semua orang benar-benar tercengang melihat pemandangan yang luar biasa ini. Orang-orang di sini tidak percaya bahwa seorang jenderal iblis baru saja dipukuli seperti ini oleh orang asing. Meskipun dia tidak mati, namun semua meridian dan tulangnya hancur. Tidak mungkin Kaisar Iblis akan bersedia memberinya pil iblis langit yang sangat berharga. Karena bahkan untuk seorang panglima tertinggi, mereka akan membutuhkan banyak sekali usaha untuk mendapatkannya. Bagaimana mungkin Audi yang hanya seorang jenderal iblis biasa bisa mendapatkan pil ini? Jika Audi ini kalah setelah pertarungan sengit, orang-orang ini akan bisa menerimanya. Tetapi pertarungan ini diselesaikan dalam sekejap. Momen ini menghancurkan harga diri mereka sebagai orang-orang dari tanah roh iblis. Harus dikatakan bahwa selain dari beberapa kejadian,
Seorang jenderal iblis tidak pernah dikalahkan hingga ke kondisi seperti ini. Banyak tatapan terkejut yang juga dipenuhi dengan niat membunuh berkumpul pada Wang Lin. Suara napas berat terdengar dari para jenderal iblis di sisi alun-alun. Saat ini pandangan mereka ke arah Wang Lin telah berubah total. Orang ini sangat kuat. Seseorang di antara para jenderal iblis yang memancarkan aura gelap menatap Wang Lin dan matanya dipenuhi dengan niat bertarung. Dia adalah jenderal iblis yang memahami jalan kematian Yu Zhen. Menarik, aku tidak menyangka Mo Lihai memiliki cadangan yang luar biasa ini. Aku tidak tahu berapa banyak yang bisa dia tahan jika aku menggunakan mantra 7 iblis. Di antara para jenderal iblis ada seorang pria berambut hitam. Dia menyentuh cincin di jarinya dan menampilkan senyum tipis. Kejam. Wakil Panglima tertinggi Xuan mencengkram sandaran tangan dengan erat dan jantungnya berdebar kencang. 8 panglima tertinggi semuanya memusatkan perhatian mereka pada Wang Lin. Salah satu dari mereka mengenakan jubah hijau. Dia tampak sangat anggun dan dia menatap Wang Lin dengan sedikit kekaguman. Dia bertindak sangat bersih dan efisien tanpa membuang-buang waktu. Anak ini cukup luar biasa. Saat ini Chen Tao berdiri di samping si Xiao dan menatap Wang Lin. Dia merasa adik juniornya ini sangat berbeda dari sebelumnya. Dia jauh lebih kuat dan bisa dikatakan bahwa dia sangat kuat sampai-sampai sangat menakutkan. Tanpa memperhitungkan Audi karena dia hanyalah hal sekunder, yang paling mengejutkan Chen Tao adalah telapak tangan yang dikirim Wang Lin ke tombak emas itu. Pemahaman Chen Tao sangat jelas tentang tombak emas. Dia pernah mendengar dari Tian Yunji sebelumnya bahwa ada mantra yang dapat mengeluarkan kekuatan matahari dan memadatkannya menjadi cairan. Bahkan Tian Yunji sangat memuji mantra ini. Meskipun pria berbaju jirah emas itu belum mencapai tingkat magma untuk mengubah energi matahari menjadi cairan, namun serangan itu benar-benar mengandung kekuatan matahari. Chen Tao yakin bahwa meskipun dia dapat menggunakan telapak tangan untuk menggerakkannya sedikit, namun untuk mengubah kecepatan penuhnya hanya dengan 2 telapak tangan seperti yang dilakukan Wang Lin sangatlah sulit. Ini bukan masalah tingkat kultivasi atau energi spiritual surgawi. Ini adalah jenis perhitungan ataupun jenis deduksi. Jika dia dalam kondisi seperti ini ketika kami bertarung untuk posisi murid sejati, meskipun aku menang, aku akan terluka parah dan harus menjalani kultivasi pintu tertutup selama 100 tahun. Bahkan ada kemungkinan tingkat kultivasiku akan turun. Chen Tao menarik napasnya dalam-dalam dan menatap Wang Lin dengan ekspresi yang rumit. Orang yang paling bahagia di antara orang-orang ini tentu saja Mo Lihai. Dia tidak bisa menyembunyikan senyuman di wajahnya dan dia merasa bahwa keputusannya saat itu benar-benar bijaksana. Dengan hubungan kami saat ini, kami tidak akan menjadi musuh di masa depan. Semakin kuat Wang Lin ini, semakin besar peluangku. Namun kepala suku emas sedang menjadi pengganggu sekarang. Jika suatu hari aku menjadi panglima tertinggi, aku pasti akan memberinya pelajaran. Saat ini ada dengkuran dingin yang menggema di seluruh alun-alun seperti sambaran petir. Gema-gemuruh ini menyebabkan sebagian besar orang memusatkan pandangan mereka pada orang yang mengeluarkan dengusan dingin itu. Pria berbaju jirah emas itu menunjuk ke arah Wang Lin dan segera berteriak. Kamu tahu bahwa siapapun yang membunuh Jenderal Iblis akan dibunuh. Melihat bahwa Jenderal Iblis Audi belum mati, aku akan mengampunimu sekali. Pengikut Audi, keluarlah. Kedua kerumunan di kedua sisi terdiam sesaat sebelum sebuah suara lemah berkata, aku menyerah. Mata pria berbaju jirah emas itu tampak muram saat dia menatap Wang Lin lalu berkata, kamu memenangkan ronde ini, mundurlah. Wang Lin tidak berbicara dan berjalan melewati para jenderal iblis. Saat dia berjalan, beberapa jenderal iblis di depannya tanpa sadar melangkah mundur dan membuat jalan untuknya. Ketika Wang Lin tiba di samping Mo Lihai,
Mata Mo Lihai berbinar dan dia berkata dengan lembut, "Saudara Wang Lin, jangan khawatir tentang kepala suku emas ini. Dia hanyalah seorang kasim. Jika Kaisar Iblis benar-benar menyukaimu, dia tidak akan bisa berbuat apapun." Wang Lin tersenyum tipis mendengarnya, namun tidak berbicara. Pada saat ini, jauh di dalam istana, di dalam pavilion pedang kekaisaran, pedang Kaisar Iblis yang berada di dalam formasi melepaskan semburan nyanyian pedang. Karena pedang itu juga berada di kota kekaisaran pada saat Wang Lin bertarung, maka pedang itu dapat merasakan perasaan yang sama sehingga membuatnya marah. Dalam kemarahannya, ia terbang keluar dari tanah dan hendak menyerang lalu menghancurkan orang itu, seperti bagaimana ia menghancurkan penjara Hong berkali-kali. Namun saat ia terbang ke udara, ia mulai ragu-ragu. Lagi pula, Kaisar Iblis telah memerintahkannya untuk diam selama beberapa hari dan tidak muncul selama kompetisi Jenderal Iblis, atau dia akan dikirim ke Danau Naga. Memikirkan hal ini, pedang Kaisar mengeluarkan beberapa himne pedang frustasi dan ujung bilahnya menunjuk ke gerbang iblis langit. Setelah berjuang lama, akhirnya dia bergerak dan berubah menjadi seorang gadis berusia sekitar 20 tahun. Gadis ini memiliki mata sebening kristal dan sangat cantik. Dia mendarat di tanah dan langsung menendang kakinya berkali-kali. Setiap kali dia menendang kakinya, akan ada kilatan energi pedang. Banyak tempat di pavilion pedang hancur karena hanya setelah menghancurkannya, sebagian amarahnya akhirnya sedikit mereda. Kaisar Iblis tidak mengizinkan pedang Kaisar pergi. Tetapi aku adalah roh pedang, jadi seharusnya tidak apa-apa. Ya, seharusnya tidak apa-apa. Baiklah, aku tidak akan menyerang. Aku hanya akan melihat semut terkutuk itu dan mengingat auranya agar lebih mudah menemukannya. Ya, itu seharusnya tidak akan menjadi masalah. Mata gadis itu berkedip beberapa kali sebelum terbang keluar dari pavilion pedang dan langsung bergegas ke gerbang iblis langit. Ketika dia hendak tiba di alun-alun seluas 10.000 kaki itu, tubuhnya berubah menjadi ketiadaan dan dia mendarat di atas atap sebuah gedung di dekatnya dan melihat ke bawah. Begitu dia muncul di atas istana, 8 pasang mata seakan-akan meliriknya dengan santai. Tubuh gadis itu bergetar, lalu dia menjulurkan lidahnya. 8 tatapan itu berasal dari 8 panglima tertinggi. Beberapa dari mereka juga memperlihatkan senyuman tipis. Saat ini, Wang Lin sedang menonton sisa kompetisi Jenderal Iblis ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia memiliki hubungan dengan Suli Guo yang berada di dalam pedang surgawi. Bagaimanapun, Suli Guo secara pribadi disempurnakan oleh Wang Lin. Pada saat ini, Suli Guo tidak patuh untuk tinggal di dalam tas penyimpanannya, tetapi berteriak dalam benak Wang Lin dengan nada yang sangat bersemangat. "Tuan, biarkan aku keluar. Wanitaku akhirnya tiba. Cepat, biarkan aku keluar." Wang Lin segera berkata di dalam hatinya, "Ada apa?" "Tuan, apakah kamu masih ingat pedang Kaisar yang selama ini mencarimu? Awalnya aku tidak memperhatikannya, tetapi aku baru tahu bahwa roh pedang itu adalah seorang gadis kecil yang cantik." Tubuh Wang Lin bergetar mendengarnya, lalu dia memotong perkataan Suli Guo dan bertanya, "Di sini?" Suli Guo segera berkata dengan bangga, "Iya, dia ada di atas istana itu. Tuan, kamu tidak akan bisa melihatnya. Hanya aku yang bisa." Setelah selesai berbicara, dia tiba-tiba menggigil dan teringat gelar Wang Lin sebagai iblis. Lalu dia cepat-cepat berkata, "Ini tidak ada hubungannya dengan kultivasi. Aku bisa melihatnya karena aku telah mempelajari trik yang bisa digunakan Xiao He. Dia berkata bahwa roh pedang berkualitas tinggi dapat merasakan orang lain seperti kita, bahkan saat kita berada di dalam tas penyimpanan. Namun ini hanya jika roh lain telah meninggalkan pedang mereka."
Su Li Guo jelas tahu apa yang dipikirkan Wang Lin, jadi dia langsung melanjutkan kata-katanya. Tuan, kamu harus cepat. Dia akan segera melihat ke sini. Tuan dapat yakin padaku. Xiao Hei telah mengajariku trik yang memungkinkanku menyembunyikan aura pedangku, sehingga tidak ada orang lain yang dapat melihatku. Jadi kamu dapat tenang. Wang Lin mengarutkan kening saat dia menepuk tasnya dan membuka celah kecil. Tidak seorang pun yang memperhatikan penampilan Su Li Guo, seolah-olah dia adalah hantu yang tak terlihat. Dia segera berubah menjadi awan asap dan terbang menuju puncak istana. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.